Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan anatomi dan ukuran tengkorak bayi dan panggul. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Indra Sasa Putri Karimah, NIM 003. Perkenalkan, nama saya Yasmin Firdausi, NIM 009. Perkenalkan, nama saya Anadia Dwi Rasya, NIM 027. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Huda Husaini, NIM 028. Perkenalkan, nama saya Dila Setiawati, NIM 031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi panggul. Panggul dibagi menjadi dua, yaitu bagian keras dan bagian lunak. Bagian keras dibentuk oleh tulang membentuk sebuah corong, dan bagian lunak dibentuk oleh otot-otot dan ligamentum. Bagian keras dibagi menjadi dua, yaitu pelvis mayor atau panggul besar yang berfungsi untuk menopang sebagian isi abdomen, dan pelvis minor atau panggul kecil yang berfungsi untuk melindungi bagian-bagian organ internal. Pelvis mayor atau panggul besar dibentuk oleh 4 tulang, yaitu 2 tulang pangkal paha atau os koke kanan dan kiri, 1 tulang kelangka atau os sacrum, dan 1 tulang tungging atau os coccygeus. Tulang pangkal paha atau os koke terdiri atas 3 tulang yang berhubungan satu sama lain pada acetabulum. Inilah yang disebut dengan acetabulum, yaitu tempat melekatnya tulang pangkal paha atau caput femoralis. Untuk 3 tulangnya yaitu acetabulum ke atas disebut dengan tulang usus atau os ilium, acetabulum ke bawah yang disebut dengan tulang duduk atau os ischium, tulang acetabulum ke depan disebut dengan tulang kemaluan atau os pubis. Untuk tulang usus atau os ilium merupakan tulang terbesar dari panggul yang membentuk bagian atas dan bagian belakang. Bagian atas ada penebalan tulang yang disebut dengan crista iliaca. Untuk bagian depan ujung crista iliaca terdapat tonjolan yang disebut dengan spina iliaca anterior superior. Sedikit ke bawah spina iliaca terdapat tonjolan yang disebut dengan spina iliaca anterior inferior. Untuk bagian belakang terdapat tonjolan yang disebut dengan spina iliaca posterior superior. Bagian bawah belakang terdapat tonjolan yang disebut dengan spina iliaca posterior inferior. Inilah yang disebut dengan spina iliaca posterior inferior. Di bawah spina iliaca posterior inferior terdapat cekungan yang disebut dengan insula ischiadica mayor. Inilah yang disebut dengan insula ischiadica mayor. Terdapat sebuah lajur yaitu linea innominata atau linea terminalis yang menjadi batas antara panggul besar dengan panggul kecil. Inilah yang disebut dengan linea terminalis kanan dan kiri. Terdapat juga fossa iliaca, yaitu ini. Inilah yang disebut dengan fossa iliaca. Yang kedua, tulang duduk atau os ischium. Terdapat di bagian bawah tulang usus atau os ilium. Bagian belakang terdapat tonjolan yang disebut dengan spina ischiadica. Inilah yang disebut dengan spina ischiadica. Di bagian bawah spina ischiadica terdapat cekungan yang disebut dengan insula ischiadica minor. Untuk spina ischiadica di sini itu sebagai pembatas antara insula ischiadica mayor dengan insula ischiadica minor. Yang kedua, tulang kerangka atau os sacrum. Os sacrum berbentuk segitiga melebar di atas meruncing di bawah. Terletak di sebelah belakang antara 2 pangkal paha. Terdiri dari 5 ruas tulang yang senyawa, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Permukaannya cekung dari atas ke bawah
maupun dari samping ke samping. Di kanan dan kiri osakrum terdapat lubang yang akan dilalui saraf Frankenhauser dan pembuluh darah kecil disebut foramen sacralia anterior. Ini adalah foramen sacralia anterior. Dan jika dilihat dari belakang disebut foramen sacralia posterior. Permukaan belakang tulang sakrum pada garis tengah terdapat cuat-cuat duri disebut crista sacralis. Ini yang disebut crista sacralis. Ke atas osakrum berhubungan dengan ruas kelima tulang pinggang. Bagian atas dari sakrum terdapat menonjol ke depan disebut promontorium yang sejajar dengan tepi atas panggul. Yang disebut promontorium. Ke samping tulang sakrum berhubungan dengan tulang pangkal paha dengan perantara articulatio sacroiliaca. Ini adalah articulatio sacroiliaca, kanan dan kiri. Ke bawah tulang belakang berhubungan dengan tulang tungging terdapat persendian disebut articulatio sacrococcygis. Yang ketiga, tulang tungging atau os coccygis berbentuk segitiga dan terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang yang bersatu. Pada saat persalinan, tulang tungging ini dapat terdorong ke belakang 1 sampai 2 cm sehingga memperluas jalan lahir. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran-ukuran panggul. Yang pertama, pintu atas panggul yang terdiri dari ukuran muka belakang atau biasa disebut conjugata vera, yaitu dari chromatorium ke pinggir atas simfisis yang tidak dapat dihitung. Yang kedua, ukuran melintang atau diameter transversal, yaitu dari linea illuminata kanan dan kiri. Untuk ukurannya, yakni 13 cm. Yang ketiga, ukuran serong atau diameter oblik, yaitu dari articulatio sacroiliaca ke tuberculum pubicum. Dengan ukuran 14 cm. Selanjutnya, bidang luas panggul. Bidang luas panggul. Dalam bidang luas panggul terdiri dari 2 ukuran. Yang pertama, ukuran muka belakang, yaitu dari pertengahan simfisis pubis ke pertengahan sakrum 2 dan 3. Untuk ukurannya yaitu 12 cm. Yang kedua yaitu ukuran melintang dari pertengahan acetaculum kanan dan kiri bagian dalam. Untuk ukurannya 13 cm. Yang kelima, bidang sempit panggul. Dalam bidang sempit panggul terdiri dari 3 ukuran. Yang pertama, ukuran muka belakang, yaitu dari tepi bawah simfisis ke ujung sakrum. Dengan ukuran 10 cm. Yang kedua, ukuran melintang, yaitu dari 2 spina ischiadica.
yang berukuran 12 cm. Dan yang terakhir yaitu diameter sagittalis posterior, yaitu dari sakrum ke pertengahan ischiatica, yang berukuran 8 cm. Selanjutnya, pintu bawah panggul. Pintu bawah panggul terdiri dari 3 ukuran, yaitu Yang pertama, ukuran muka belakang, yaitu dari tepi bawah simfisis ke ujung sakrum. Dengan ukuran 10 cm. Yang kedua, ukuran melintang, yaitu dari 2 spina ischiatica. Yang berukuran 12 cm. Dan yang terakhir yaitu diameter sagittalis posterior, yaitu dari sakrum ke pertengahan ischiatica, yang berukuran 8 cm. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bidang Hodge. Bidang Hodge ini digunakan untuk menentukan seberapa jauh bagian depan anak atau janin turun ke dalam rongga panggul. Bidang Hodge ada 4 bagian, yaitu bidang Hodge 1, bidang Hodge 2, bidang Hodge 3, dan bidang Hodge 4. Bidang Hodge 1 ini merupakan bidang Hodge datar yang terbentuk dari atas simfisis sampai promontorium. Kemudian, bidang ini dibentuk pada lingkaran PAP, yaitu pintu atas panggul. Kemudian, bidang Hodge 2. Bidang Hodge 2 ini sejajar dengan bidang Hodge 1, tetapi dia berada di bawah simfisis. Kemudian ada bidang Hodge 3. Bidang Hodge ini sejajar dengan bidang Hodge 1 dan 2, tetapi berada setinggi spina ischiaca. Kemudian ada bidang Hodge 4. Bidang Hodge ini sejajar dengan bidang Hodge 1, 2, dan 3, tetapi dia sejajar juga dengan Oscosigis.